Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Asasul Amal, jamaah Masjid Kirbon Pesantren Faizah, yang insyaallah semua dirahmati Allah, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur dihadirkan oleh Allah dalam majelis ilmu. Semoga kita mendapat ilmu manfaat. Ilmu yang menghantarkan kita mampu menggapai bahagia dunia akhirat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad SAW, hamba Allah yang dijadikan sebagai uswah hasanah. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah dapat meniru teladan Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa dan para jamaah, kita kaji Quran yang membicarakan tentang keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita awali dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratil Syekh Bil Hasan Al-Syadili wa ila hadratil Syekh Maulana Arif Billah Mahmud Syekh Maulana Bilaba Muhammad Qimaqam Syekh Maulana Alba ya hadiatan ali wa masyayikhina nafa'anul bidarin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bacaan surah dan terjemahnya silakan Ibu Hajah Muflihah, Ibu Hajah Cut Maisuri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bacah Muflihah, Bacah Jud Maisuri. Pemirsa, alhamdulillah telah kita dengarkan bacaan ayat dan terjemahnya. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentram, tenang, mawaddah penuh cinta kasih, warahmah dan kasih sayang. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Biasanya dibaca kalau udah manten ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum,
Ia telah menciptakan bagi kalian min anfusikum dari jenis kalian azwajan pasangan-pasangan. Kalau wanita ya pasangannya suami, kalau suami pasangannya istri, itu berpasangan. Untuk apa? Litaskunu alaiha, supaya kamu merasa tenang hidup bersamanya. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddatan, rasa cinta kasih, warahmatan, dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sungguhnya yang dalam hal demikian itu la ayatin, niscaya ada tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin, bagi kaum yatafakkarun, yang berfikir. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya bahagia hidupnya, supaya tenang, sejahtera, bahagia di dunia sampai akhirat. Karena ahli surga nanti dengan pasangannya, siapa pasangannya? Ya pasangannya di dunia ini. Kalau sama ibadahnya, sama sholatnya. Kalau salah satu istri sholat, suami enggak, sampai meninggal enggak sholat, nanti akan nyanyian di sana, sayonara. Enggak akan bisa ketemu. Atau sebaliknya, ya, suaminya enggak, istrinya enggak sholat, suaminya yang sholat, enggak akan ketemu. Tidak ada hubungan. Kalau satu ahli surga, satu ahli neraka. Maka suami istri seharusnya sekarang ini bersama dan ibadah. Kalau di rumah ya sholat jamaah di rumah. Kalau ke masjid ya sholat jamaah di masjid. Itu nanti akan menjadi berpasangan sampai ke surga. Bukan sekedar kaken-kaken, ninen-ninen. Bukan sekedar sampai tua, tapi sampai ke surga insya Allah. Sholatnya jamaah ya Bu. Nanti dewi-dewi sih aku. Mudah-mudahan tetap rukun, damai sampai ke surga. Allah menciptakan manusia, itu Allah bertujuan supaya manusia bahagia. Ternyata tidak semuanya bahagia. Berarti ada yang melanggar syariat Allah. Bagaimana syariat Allah dalam keluarga? Suami apa kewajibannya, istri apa kewajibannya? Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ar-rijalu, para pria, para suami, qawamun, penanggung jawab, pemimpin, 'alan nisa, atas istri, atas wanita. Kenapa pria yang jadikan pemimpin? Bima faddalallah, karena Allah telah melebihkan ba'dahum, sebagian mereka, 'ala ba'd, atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena Allah memerintahkan suami memberi nafkah kepada istri dari hartanya. Fasolihatu, maka wanita solihah, istri solihah, qanitatun, istri yang taat pada Allah, taat pada suami. Hafizatun, menjaga diri, lil ghaibi, ketika enggak ada suaminya. Bima hafizallah, sebagaimana Allah telah menjaganya. Kemudian wallati takhafuna nusyuzahunna, istri yang kau khawatir ngambek, nusus itu porik terus pulang. Nggih. Wis oleh aku ngoten. Pulangkan saja ngoten, gak dipulangno mulih dhewe. Istri yang kalau kau khawatir ngambek seperti itu, maka nomor satu fa'izuhunna, nasihatilah, tuturono dengan penuh kasih sayang. Wanita itu sekaku-kakunya ya, sekeras-kerasnya, itu nek dituturi mek dilus-lus ya manut ya. Nggih to nggih. Masya Allah, makanya suruh fa'izuhunna, tuturono, nasihatilah. Dituturi gak mempan, gak iso, gak mempan, maka fahjuruhna fil madhaji, pisah tempat tidurnya.
Jadi pisah ranjang. Bukan pisah rumah, pisah ranjang. Ini di kamar tengah, biasanya di kamar belakang. Sudah dengan cara itu masih tetap enggak mau, ada wadribuhunna. Berilah sanksi. Enggak harus dipukuli, bukan. Diberi sanksi dalam tafsirannya ghairu mubarrihin, yang tidak melukai, baik luka hatinya maupun luka badannya. Ya diberi sanksi tapi yang penuh kasih sayang. Sudah nek enggak manut, gak take nduk blonjo sama nduk blonjo dhewe misalnya. Lah kemarin apa sak karepe suka manut. Itu kan sudah cukup sebagai sanksi, bukan tuh dipukul. Oh, dalam Quran ada KDRT kon. Lah iku wadribuhunna KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Bukan, Allah tidak mengajari manusia KDRT dalam rumah tangga, tapi mengajari supaya menjadi baik. Pimpinlah dengan cara baik. Kalau sekarang suaminya tidak punya kelebihan, istrinya tamat madrasah aliyah, suaminya enggak tamat SD misalnya, lalu enggak tahu najis suci, dalam hal syariah maka siapa yang lebih tahu itu yang berkewajiban untuk mengajari. Lah kalau najis gimana? Dari kamar mandi enggak pakai sendal, pada anaknya pipis sana nyet, bekas pipis lalu ke sajadah, kan jadi najis. Yang tahu istrinya, loh papa enggak boleh gitu, papa jangan pakai sendal papa dari kamar mandi sampai sajadah. Enggak usah, opo, enggak oleh mimpin wong lanang wedok misalnya. Lah itu kan jadi enggak sah. Karena ketidaktahuannya. Jadi dalam hal syariat siapa yang lebih tahu itu yang harus memberitahu. Berarti kan yang memimpin kaum. Dalam hal-hal kebijakan rumah tangga, maka suami adalah pemegang pimpinan. Supaya ada satu komando, enggak ada dualisme. Apa enggak bingung kalau ada anak manut ibu apa bapak, ya bingung aku. Jadi suami itu supaya musyawarah, kalau ada sesuatu kebijakan pada anak satu saja. Kalau istrinya pengen seperti ini, Pak, kasih tahu, jangan gitu, gini aja. Lah papanya ngasih tahu. Iya. Tahu-tahu kemudian anaknya itu terus berani pada ayahnya. Ibu harus kasih tahu. Nah itu ayah, nah enggak boleh. Jadi saling mendidik baik kepada anak-anak supaya tetap taat pada orang tua. Dan orang tua ingat suami sebagai pemimpin dalam hal kekeluargaan. Kalau dalam masyarakat ada pengecualian tadi. Kemudian istri yang baik nomor 1 taat, nomor 2 menjaga diri ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Apa seperti menjaga diri? Jangan sampai dia berperilaku, berbahasa tubuh, bahasa lisan yang menjadikan orang lain tertarik padanya. Itu bisa menjadi haram. Karena dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri, dia nggak bisa menjaga diri. Dia kerja, lalu ada pil, ya, apa pil itu? Obat ya. Nah itu tidak dibenarkan, enggak dibenarkan, haram jadinya. Lebih baik di RS, di rumah saja. Tidak kemana-mana daripada menjadikan istri jadi tidak menjadi istri solihah. Nomor 1, taat. Seberapa batas taat istri pada suami? Selama tidak menentang syariat. Enggak usah sholat, enggak seneng aku gitu. Mau anggap dijalui sholat sik gurung sholat macam-macam misalnya. Enggak usah jilbaban, enggak seneng aku koyo wong dodol pindang. Apa harus taati? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak taat pada makhluk untuk mendurhakai Allah. Tapi bagaimana supaya tetap baik? Ya caranya yang baik. Kalau aku enggak jilbaban, aku dosa, kamu juga dosa karena yang melarang saya jilbaban, nanti masuk neraka, kita hidup sekali cari surga dengan cara yang baik tanpa ada pertengkaran dan ada protes yang keras misalnya. Itu istri yang baik. Kemudian tadi kalau pore, istri itu boleh apa enggak? Ya enggak boleh lah. Iya. Lah gimana supaya enggak pore? Musyawarah lah, wasyawirhum bil amri. Aku enggak suka, tadi tuh kok gonceng-gonceng wanita yang tinggi lentir kuning keriting itu enggak suka itu.
Lo itu adik misanku, iyalah perasaku sopo, nggak jadi. Padahal sebenarnya dia sudah sakit awas, aku mulih misalnya. Nah itu harus dimusyawarahkan, jangan ada yang jangan ada yang dia terus lalu ngambek, tapi musyawarah. Kalau ternyata memang ngambek nusyus, maka tadi tiga tindakan tadi. Kalau sudah taat, jangan cari-cari jalan untuk menyakiti istri. Gara-gara pengen nikah lagi, dicari-cari kesalahan istrinya, dibesar-besarkan, dia marah-marah, disakiti biar minta cerai misalnya. Itu oleh Allah tidak dibenarkan. Fa inna ta'na lakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka sudah taat padamu, maka jangan cari-cari jalan untuk menyakitinya, menyalahkannya. Masya Allah. Nah itu tadi berusaha untuk menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tugasnya suaminya 2, nomor 1 memimpin, nomor 2 ngasih nafkah. Tugasnya hanya 2, nomor 1 taat, nomor 2 menjaga diri. Ada suaminya, berarti hanya 1, taat saja. Taat saja kepada suaminya, kepada Allah dan kepada suaminya. Itu bisa menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam keluarga kenapa sekarang banyak masalah? Mestinya harmonis, ya pasti ada penyimpangan dari 2 tadi. Mungkin suami enggak punya kelebihan atau suami enggak nafkah gara-gara istri sudah kerja sendiri, gak butuh aku, jadi saya enak dewe. Atau mungkin juga istri enggak taat pada suami, atau juga istri enggak bisa menjaga diri, itu berarti sudah menyimpang dari aturan Allah. Maka sakinah, mawaddah, warahmah, pulang ke kampung. Enggak ada di dalam rumah itu, gara-gara dia tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri. Selanjutnya ternyata dalam hal penciptaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah perlu ada peran Allah. Apa? Berdoa taat kepada Allah. Lalu Allah mengajari bagaimana doanya, antara dalam surah Al-Baqarah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, ij'alna, jadikanlah kami muslimaini, 2 orang yang tunduk patuh laka kepadamu. Kita berdoa saja? Enggak. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan, bangsa muslimatan yang tunduk patuh laka kepadamu. Wa arina manasikana, arina tunjukkan pada kami manasikana, cara ibadah haji kami. Watub, dan terimalah taubat alaina atas kami, innaka engkau at-tawwabu, zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, zat yang maha kasih sayang. Ternyata untuk menjadi sakinah, mawaddah, warahmah perlu saling mendoakan. Doa lain hafal nggih yang diajari Nabi Ibrahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu bentuk doa yang diajari oleh Allah dalam Quran supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata untuk mencapai bahagia suami istri, bahagia dalam keluarga, bahagia dengan anak cucu, itu harus usahanya lahir batin. Batin lahirnya suami istri soleh solihah saling taat. Kemudian melahirkan anak-anak yang soleh solihah. Usaha lahir bagaimana supaya menjadi baik. Usaha batinnya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya pasangannya, keturunannya menjadi orang-orang yang soleh solihah. Ummatan muslimatan lak, bangsa yang tunduk patuh kepada Allah. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo disilakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai, saya bertanya, bagaimana bila suami kurang bagus hafalan membaca Al-Quran, sedangkan mereka menginginkan hanya berdua sholat taraweh di rumah? Apa boleh istri mengambil
menjadi imam. Kan tarawih banyak Bu, karena kita tidak bisa ke masjid, artinya di rumah, apa boleh Bu? Istri yang menjadi imam. Demikian, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Sholat 2 orang suami istri, suami tidak banyak hafalannya, apa boleh istri juga gantian jadi imam? Jawabannya boleh. Loh, kok boleh? Iya. Siapa yang bolehkan? Nabi. Nabi itu pernah ada seorang wanita namanya Umi Warokoh. Berarti dia punya anak namanya Warokoh nih, Umi Warokoh. Nabi saya ikut perang Badar Nabi. Nabi mikir wedok-wedok melok perang lah ngerepoti. Kamu enggak usah ikut perang Badar, kamu ngimami saja di rumahmu, ngimami sholat. Terus yang adzan siapa Nabi? Ini, Pak, Syekhun Kabin, Pak sini. Sampai saya kasih tugas ya, adzan di rumahnya Umi Warokoh, sholat di Umi Warokoh. Nggih. Kemudian di dalam rumah itu ada gulam, ada jariyah. Gulam itu budak laki, jariyah itu budak perempuan. Tidak disebutkan anaknya berapa, apa jenisnya itu. Yang jelas ada makmumnya Syekhun Kabir dengan gulam. Orang sepuh yang adzan tadi dengan itu Nabi yang nyuruh. Umi Warokoh ngimami sholat jamaah di rumahnya. Tentu karena yang bagus bacaannya Umi Warokoh. Dia salah satu dari 40 orang sekretaris wahyu. Jadi salah satu wahyu itu kan tulis nggak ada 40 orang termasuk Umi Warokoh, pinter. Dan Nabi tahu kualitas Umi Warokoh, makanya disuruh jadi imam. Yang makmumnya tentu tidak aqra'ul Qur'anan, tidak lebih baik baca Qur'annya. Itu nggih. Jadi gantian sama suaminya boleh. Ya bukan. Ya dibagi 2 Pak Ruding ya. Kalau 20. Umi Warokoh tadi kan berbanyak di rumahnya, tapi di rumahnya. Oke. Nonton. Itu apa namanya tentang wanita jadi imam. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Ternyata ketika saya ada tugas untuk mentakhrij itu meneliti hadis sampai ketahuan kesimpulannya sahih apa enggak. Saya takhrij sahih itu hadis. Nabi menyuruh Umi Warokoh ngimami sholat, makmumnya ada orang lakinya. Zaman Nabi. Berarti dibolehkan. Nggih, dalam kondisi di rumah tadi itu. Nggih. Monggo datang selanjutnya. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punyanya saya itu dititipin ya, ada satu kasus di sini ya. Yeah. Teman saya itu menikah dan berumah tangga. Ternyata setelah sekian lama, setelah mempunyai anak itu pernikahannya itu tidak secara sah tapi tidak secara hukum. Jadi hanya secara sirih begitu ya. Dalam perjalanan pernikahannya kemudian ada masalah di situ seperti tidak ada pemberian nafkah kepada istrinya. Nah si istri ini ingin meminta cerai dari suaminya. Kemudian karena dia nikahnya sirih, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan si istri ini untuk bisa bercerai dari suaminya? Pertanyaan kuda ya punya. Yang kedua ini secara syariat bahwa wanita tidak ketika dia keluar dia harus meminta izin pada suaminya, betul nih. Dan sebaliknya bagaimana ketika seorang suami seperti kayak Bang Thoyib begitu ya, karena kalau pulang malam tidak ada izin dari suaminya dari istrinya, itu maksudnya tidak meminta izin kepada istrinya, itu hukumnya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah siri menurut syariat itu sah. Hanya menurut negara enggak sah karena belum dicatat oleh negara. Enggak ada bukti kan. Mana buktikan? Saya buktikan kalau suami karena enggak ada suratnya, enggak ditulis. Menurut negara belum sah, menurut syariat sah. Dan nikah itu kan sebenarnya hukum di hadapan Allah. Hanya karena kita di Indonesia jadi harus mengikuti aturan Indonesia dengan hukum undang-undang perkawinan itu. Maka ketika terjadi ketimpangan ngasih nafkah pengen cerai, cerainya kemana? Kepada wali yang menikahkan dulu. Nanti yang menceraikan walinya. Misalnya walinya bapaknya, ya bapaknya. Misalnya walinya hakim, orang yang dianggap bisa menikahkan, ya ke hakimnya dulu. 2 orang ini ke situ, disampaikan permasalahannya, lalu diceraikan oleh yang menikahkan dulu.
Itu untuk cerainya yang nikah siri. Pemerintah nggak bisa menceraikan, cuti terjana enggak ada gitu. Kemudian yang kedua tadi tentang wanita itu tidak boleh keluar tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami tanggung jawab atas istri. Kalau ada apa-apa nggak bisa menanggung gitu kan. Maka tidak dibolehkan wanita keluar kecuali dengan izin suami. Izinnya permanen. Cak apa-apa ya Surabaya. Mas, Bang, Cak, Pa itu. Saya kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ke Masjid Asal Amal jam 8 jam 10 pagi karena ngaji. Iya misalnya. Ya sudah selamanya hari itu kan keluar terus, enggak minta izin terus kan sudah permanen. Tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat jam 8 jam 10 saya baca amal ngaji. Iya, hati-hati. Ya sudah itu selamanya ya. Enggak harus tiap hari memperbarui pamitnya gitu. Lalu kenapa kalau suami enggak diperlakukan seperti itu? Karena istri tidak tanggung jawab atas suami. Allah tidak nyuruh istri tanggung jawab atas suami. Jadi mau suami di mana tiba tangi jungkir walik enggak melu urusan itu. Maksudnya tidak tanggung jawab, ya. Lalu tidak ada kewajiban suami minta izin kepada istri. Itu kan cara syariat. Tapi secara etik, sekarang sedang marah etik ya. Secara etik suami istri saling menyayangi, pasti dia saling tahu di mana dia berada, ya kan? Kalau enggak pulang yang yang aku masih ada lembur jam sekian, nanti pulang jam sekian. Tapi jujur, kalau enggak jujur ya Allah jadi saksi, pasti berantakan. Jadi secara etik suami istri saling tahu di mana dia berada, gitu nggih. Meskipun tidak harus, maksudnya enggak dosa kalau enggak minta izin. Lain dengan istri yang enggak minta izin tadi, keluarnya dosa. Kerja juga itu, aku mau kerja, jangan kerja di rumah saja. Gak, aku mau kerja misalnya. Itu kalau enggak boleh, ya enggak boleh. Maka ya kerja di rumah saja, macam-macam itu. Okay. Kita lanjutkan. Pemirsa dan para jamaah sekalian, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu adalah berdoa mohon kepada Allah. Apakah doa dikabulkan? Ya tentu harus memenuhi syarat dikabulkannya doa. Okay. Apa syaratnya dikabulkannya doa itu? Penuh harap. Kemudian lebih baik lagi punya wudhu, menghadap ke kiblat, diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Selain sholawat juga membaca hamdalah, ya. Lalu menjauhi maksiat. Itu yang banyak dikeluhkan. Kenapa Nabi saya itu sudah berdoa tapi dikabul-kabulkan? Ya mungkin kau masih maksiat, mungkin kau masih makan yang enggak halal, mungkin kau masih belum melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu menjadikan penghalang doa-doa kita. Tapi yang jelas apapun pemberian Allah dikabul kapan enggak, doa itu sunnah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Orang doa kan mesti khusyuk ya, mesti menghadap. Maka jangankan dikabulkan doa aja dapat pahala. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam doa. Maka tetap saja berdoa setiap hari supaya keluarganya sakinah mawaddah. Siapa saja yang unsurnya ada dalam keluarga sakinah mawaddah rahmah, suami, istri, anak-anak. Orang tua bagaimana? Mungkin juga ya. Sudah rukun, orang tuanya bilang kau minta cerai. Itu kan enggak sakinah mawaddah rahmah. Sebenarnya tidak dibenarkan seperti itu. Sudah. Kemudian doa kepada kalau doakan bukan anak tapi keturunan. Selanjutnya bagaimana pula rumah tangga kita supaya sempurna sakinah mawaddah warahmah? Ajak semua anggota untuk taat pada Allah. Maka Allah juga mengutus kita supaya mendidik anak-anak kita melakukan syariat. Antara lain dalam firman Allah surat Luqman ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku. Itu menunjukkan kasih sayang orang tua. Mau nyuruh itu wahai anakku. Bukan ini bukan, tapi wahai anakku. Itu panggil kasih sayang, panggilan mendidik dengan penuh sayang. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah orang berbuat baik. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang yang berbuat mungkar. Wasbir 'ala ma asobak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya kesabaran adalah suatu hal atau perkara yang penting. Ternyata untuk menciptakan sakinah mawaddah warahmah perlu semua penduduk rumah, anggota keluarga itu taat kepada Allah, baru bisa sakinah mawaddah warahmah. Kesempurnaan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah ada peran Allah di situ. Dan peran Allah justru menentukan kalau kita sakinah mawaddah warahmah apa enggak. Apa yang kita didikkan tadi disebutkan, ajaklah untuk sholat. Ternyata bukan mengajak untuk sholat. Kalau di rumah jamaah sholat bersama. Supaya ada tempat untuk sholat jamaah di rumah. Iya, tempat sholat jamaah di rumah. Setelah itu ternyata kita diminta untuk berbuat baik keluar. Wa'mur bil ma'ruf, mengajak orang yang berbuat baik. Jangan diam jika ada orang yang berbuat tidak benar. Jangan kita diam jika kita sudah melakukan kebaikan, orang yang belum melakukan lalu kita diamkan saja. Dakwahkan apa yang sudah kita lakukan. Lalu wanha 'anil munkar, cegah kemungkaran. Kewajiban kita jika melihat kemungkaran adalah memberi peringatan, mencegah supaya tidak merajalela kemungkaran. Kalau merajalela bagaimana? Maka ketika Allah memberikan ujian, memberikan bala, bukan hanya pada orang yang maksiat saja, tapi pada semua. Nggih mboten? Lapindo bukan orang yang maksiat saja, semua kena. Nah, coba kalau tidak ada kemaksiatan, maka Allah tidak menurunkan bala, pasti. Jadi kalau menurunkan bala pada maksiat dia, Zahara fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia, kesalahan manusia. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo Bu Nuri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Bu Nyai terkait dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pasti diupayakan untuk ke sana Bu Nyai. Kalau misalnya terjadi perceraian Bu Nyai, benar-benar perceraian itu apakah kita apakah itu suatu musibah atau ikhtiar kita kurang? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada istri dan anak seorang nabi yang tidak taat. Itu bagaimana Bu Nyai? Apakah juga termasuk contoh yang kurang baik? Makasih, sementara itu Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 pertanyaan, kalau jadi perceraian, lalu bagaimana? Yang jelas tidak akan terbentuk sakinah mawaddah warahmah. Kenapa terjadinya perceraian? Banyak hal. Yang jelas jika pernikahan itu dilanjutkan, akibatnya semakin jelek, itu maka baru halal ada perceraian. Abghadul halal at-tolak. Hukum halal yang paling dimarah Allah itu cerai. Dan cerai itu halal, tapi Allah enggak suka. Kalau sudah cerai lalu bagaimana? Ya sudah, mungkin yang satunya bilang, aku lebih bahagia sendiri daripada punya suami misalnya. Atau suami juga gitu. Bagaimana enggak, aku tiap hari dipukuli misalnya. Mendingan aku sendiri saja. Kalau dilanjutkan malah enggak baik kan? Maka cerai tidak ada masalah, tidak dosa, hanya saja Allah kurang suka. Anak-anak ikut yang mana? Anak-anak kewajiban bapaknya. Ternyata ikut ibunya, maka bapaknya masih wajib menafkahi. Istri bisa mantan. Apa ada mantan anak? Tidak. Jadi nafkah anak pada suami.
Suami tidak memberi nafkah, justru istri yang kerja ngasih nafkah, istri dapat pahala, suami dapat dosa, kewajibannya tidak dilaksanakan. Ya, jadi yang jelas tidak terjadi sakinah mawaddah warahmah. Di Kementerian Agama ada BP4 ya, Badan Penasehatan Pembenaran Perkawinan itu. Nah, seyogianya ke sana dulu sebelum cerai, mungkin ada solusi. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kau khawatir terjadi perceraian suami istri itu, maka utuslah delegasi dari keluarga suami, delegasi keluarga istri untuk berunding, bermusyawarah. Kalau Allah menghendaki ini islah, maka Allah mencocokkan suami istri itu. Jadi sebelum cerai, maka tempuhlah jalan mediasi untuk merukunkan. Masalahnya apa? Terus dicari solusinya. Kalau sudah nggak bisa cari solusinya, ya sudah, perceraian tidak ada sakinah mawaddah. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Jika suami itu cerai, maka Allah akan memberi karunia keluasan masing-masing. Ya, yughnillah, Allah beri kekayaan bainahum antara kerja min sa'atih dari keluasan Allah. Misalnya si A dengan si B nggak cocok, tengkar, akhirnya cerai. Si A ketemu jodoh yang cocok, B ketemu jodoh yang cocok. Akan jadi seperti itu. Kalau terjadi perceraian, Allah yang akan menjadikan lebih baik setelah perceraian itu. Kalau memang maksudnya baik, memang maksudnya taat, bukan maksudnya jahat. Allah Maha Tahu maksud jahat itu. Yang kedua tadi tentang anak Nabi ada yang enggak taat, Nabi ada yang taat. Itu bagaimana? Allah Maha bisa, Maha wenang ya, wenang itu jais, Maha bisa menciptakan manusia taat dan yang taat. Apa enggak didoakan oleh nabinya? Kalau yang didoakan itu enggak nyambung, yang doakan maksiat, maka doanya enggak sampai. Ya. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot, ya anaknya Nabi Nuh. Sini nak dengan perahu dengan bapak, enggak, aku mau ke gunung sana aja. Ya. Ketika tidak taat pada nabinya, maka Allah akan memberinya sesuatu yang menistakannya. Hanya gara-gara apa enggak taat, makanya wanita qonitatun tadi harus taat. Kalau enggak taat ya celaka. Seperti istri Nabi, meskipun istri Nabi. Istri kiai mungkin juga nutup aurat, dek, Allah, ongkep misalnya. Lo enggak nutup, ya alamat, sayonara, tidak bersama di surga. Masya Allah seperti itu. Jadi makanya istri wajib taat pada suami itu karena ada sisi kelebihan suami yang oleh Allah diberikan untuk memimpin istri, memimpin keluarganya. Jadi enggak boleh berani taat karena nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pemirsa, apa yang kita pelajari tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah menciptakan manusia supaya manusia bahagia. Yuridul bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian bahagia, tidak menghendaki kalian menderita dan sulit. Makanya dalam keluarga Allah lalu memberikan aturan supaya sakinah mawaddah warahmah, suami melaksanakan kewajiban, istri melaksanakan kewajiban. Kewajiban suami adalah memimpin, memberi nafkah. Lalu kewajiban istri adalah taat, menjaga diri. Berarti haknya suami ditaati istri. Lalu istri menjaga diri untuk suami supaya tidak menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, haknya istri apa? Mendapatkan nafkah, mendapatkan perlakuan yang baik, kasih sayang. Itu antara hak dan kewajiban harus berlaku. Maka akan terjadi sakinah mawaddah warahmah. Termasuk yang membantu, yang mendorong, mengantar ke terciptanya sakinah mawaddah warahmah adalah rizki yang dimakan halal. Istilahnya makan halal. Jangan sampai makan yang tidak halal, maka tidak ada sakinah mawaddah warahmah. Suami soleh solihah akan lahir anak-anak yang soleh solihah. Jadilah terbina keluarga sakinah mawaddah warahmah karena
terlahir anak-anak yang soleh solihah. Bagaimana lahir anak soleh solihah kalau suami istri nggak soleh solihah? Lah itu apa tandanya soleh solihah? Taat pada Allah. Nomor satu adalah sholat. Kalau sholat pasti Ramadan puasa, kaya, zakat, pergi haji, maka akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu supaya berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Suami mendoakan istri mendoakan suami. Saya pernah ditanya, Bu ini Bu, jadikan istri kami, itu kan suami, kalau itu gimana mendoakannya? Azwaj itu bukan istri atau suami tapi pasangan. Kalau yang baca istri atau suami, kalau yang baca suami adalah istri. Okay. Allah akan membantu kita untuk mewujudkan rumah kita sakinah mawaddah warahmah kalau kita berusaha. Kita berusaha, usahanya maksimal. Usahanya apa? Yang tadi kewajiban dan hak masing-masing dijalankan, yang tidak kalah pentingnya adalah taat pada Allah. Tidak akan terjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau tidak taat. Apalagi enggak sholat, enggak bisa. Meskipun sayang sesayang-sayangnya enggak bisa. Kenapa? Karena bahagia itu dari hati, bahagia itu di roh kita dari Allah. Kalau kita enggak semu dengan Allah, ya roh kita enggak bisa dapat bahagia dari Allah. Maka mutlak harus ada ketaatan kepada Allah. Baru lahir batin bahagianya. Bukannya lahir saja. Hartanya banyak, ya, mobilnya tercukupi, rumahnya tercukupi. Tapi hatinya karena enggak sanggup pada Allah, ya kering spiritual, ya gersang. Tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya, Masya Allah. Ibu-ibu dan para pemirsa, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Suami kita soleh, kita solihah, anak kita soleh, solihah. Rizki yang dimakan halal, barokah, mendapatkan kebaikan dari Allah dunia akhirat. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaytan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.